se-Kecamatan Klodian, serta para sesepuh ini semua yang hadir. Alhamdulillah, kemarin malam saya tarawih di sini. Ternyata pada subuh kesini lagi. Syukur Allah ya. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Siap infak? Insyaallah. Siap masuk surga? Mau. Jangan lupa infak. Baik, tema saya tadi sudah dibaca oleh Kori ayatnya. Karena sudah dibaca oleh Kori, tidak akan ada di sini. Lanjut. Memaksimalkan kedermawanan di bulan Ramadan. Caranya tadi dibaca. Ingat, caranya ini bukan hanya infak, zakat, infak, sedekah. Masing-masing ada peranannya dan masing-masing ada syaratnya. Ada yang syaratnya tidak bersedia, ada yang syaratnya tidak bersyarat. Ya. Waktu saya sampai jam berapa? Supaya keterangannya tidak ngalor gitu nanti malah waktunya habis. Sampai jam 7. Setengah 8. Oh ya. Oke. Materi ini Bapak Ibu-ibu sekalian kami berikan kepada para calon haji kita di KBRSI. Saudara ngerti karena tidak semua yang mau berangkat haji itu orang kaya. Tidak semua. Kalau sing mendatangi Lombok yang mengumpulkannya sampai 24 tahun lalu baru bisa benar-benar 24 tahun baru bisa berangkat. Ada yang puluhan tahun baru bisa. Memang pinginnya jadi haji kewancang tapi duit orang utang orang wani berarti ya akhirnya naik plus ya Pak Lombok ini kadang-kadang Lombok kan ada besar wah kadang-kadang nah mereka harus tahu sih zakat infak sedekah. Nah jiwa dermawan itu kalau salah maka tidak jadi dermawan yang salah. Misalnya wong iki sugih, kaya apa ya, miliarder. Kalau sudah miliarder itu pasti harus jadi muzaki. Tidak cukup hanya infak fisabilillah. Ono apa urunan melu, ono apa urunan melu. Tapi kalau ada muzaki ya beda. Lanjut. Muzaki itu orang yang bayar zakat. Nah sekarang kita masuk ke zakat ya. Zakat itu apa? Zakat itu dalam segi istilah adalah hal tertentu sampai nisab dan haulnya yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam atau muzaki. Orang kafir tidak boleh bayar zakat, tidak boleh ditarik zakat. Ya. Dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima, yaitu mustahil menurut ketentuan yang ditetapkan syariat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Ya, itu artinya zakat. Jadi kalau orang berzakat itu pasti zakatnya hartanya tidak akan berkurang. Terutama barokahnya tidak akan berkurang. Jumlahnya mungkin akan bertambah. Boleh jadi. Karena barokah itu tidak mesti kuantitatif dan juga kualitatif. Tidak mesti hanya mutunya tapi ke jumlahnya bisa saja bertambah. Barokah itu artinya bertambah. Ya. Kemudian fungsi zakat untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pembelinya atau muzaki. Ini dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Surat At-Taubah kalau baca nggak boleh pakai bismillah, pakai ta'awudz ya. Ambillah sebagian harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqah. Di dalam ayat ini yang dimaksud sedekah ini adalah zakat. Karena ada perintah ngambil, berarti wajib untuk diambil. Maka harta yang ada kewajiban untuk diambil satu-satunya pengertiannya adalah zakat. Jadi kalimat sedekah di sini itu maksudnya adalah zakat, bukan sedekah yang sunnah, bukan.
Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta orang kaya itu dari hak orang miskin, dan juga untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka dari bakhil. Jadi zakat dan teman-temannya infak sedekah sama itu sebenarnya secara kejiwaan akan menjadi orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu menjadi orang yang sangat lompat. Dan itulah kita ada untuk memberi dengan landasan tauhid sejati tanpa syirik. Kita harus siap memberi. Diberi, kita harus tahu itu dari mana beriannya. Halal kita terima, thayyib kita terima. Enggak. Ya. Nah, pemberian seperti ini saya kritisi BB Muhammadiyah dengan tambang. Ada 3 orang BB Muhammadiyah itu, salah satunya mantan ketua MK yang terkenal Pak Busro Qadas. 3 tambang 3 opo. Zakat itu membersihkan harta orang kaya dari hak orang miskin dan juga membersihkan jiwanya biar tidak bakhil. Kemudian pesan ayat ini, wasalli alaihim, doakanlah orang yang bayar zakat itu. Jadi kita yang jadi ambil, ibu-ibu jadi ambil, yang di masjid kambil jadi ambil, lihat dikai zakat aja mek matur nuwun nggih Bu. Tambah ono donga, mugi-mugi keluarga panjenengan sehat walafiat sampai akhir zaman, imane ditambah kuat, amal sedekah sok tambah hebat, berarti tambah sugih. Dongane aja lali. Ketika ayat ini muni ngene wasolli alaihim, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat pada para muzaki itu? Mendoakan mereka itu caranya gimana?" Maka Nabi ketika itu, saya lupa namanya, kita ganti fulan ya. Maka kalau si fulan bayar zakat padamu, ucapkanlah Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, berkailah keluarga si fulan. Itu boleh ditambah berkah itu dengan kalimat-kalimat yang indah, yang menyemangati yang bayar zakat. Saya boleh berdiri nggak ini? Biar nggak pola-pola nolai ini lambat. Karena tidak cepat ada pointer. Saja yang lumpuh ya kepada. Tidak ada astagfirullah. Rumah gue enak kok biayai. Tetap ngadeg lewat lagi. Kerweannya ciri ada pada kita. Jadi makna zakat sebelah kiri, at-tahuru al-barakatuh an-nuhu as-salah. At-tahuru itu berarti membersihkan, mensucikan. Yang nomor 2 al-barakah, zakat itu ada berkahnya. Berarti hartanya dizakati nanti insya Allah kebaikannya akan menjadi bertambah-tambah. Kehidupan muzakinya juga menjadi bertambah baik. Itu namanya berkah. Karena barakah itu artinya aziyatul khair di taatillah yang azza wa jalla. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu yang digunakan untuk taat pada Allah SWT. Keluarga berkah. Berarti keluarganya, kalau keluarga kita diberkahi, barakah alaika jama'a bainakum wa min khair tumani mudin. Ya Allah, berkailah ini. Terus maksudnya berkah, kalau misalnya tumani mudin tadi kalau saat kita jadi manten supaya diberkahi Allah, itu bukti nih kalau keluarga kita diberkahi itu apa? Bertambah kebaikan. Sholatnya sering kalabi. Senang sholat diwiati. Kalau ono dobras ini kayak dobras, mari kita kabeh. Pernah dengar ayat ini? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sekian itu artinya, dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam dada orang beriman untuk menambah iman yang sudah ada di dalam dada mereka. Jadi barokah zakat ini kalau masuk ke dalam rumah tangga kita, rumah tangganya diberkahi Allah. Yang diberkahi Allah itu maksudnya dari yazdadu imanan ma'a imanihim,
keluarga itu tambah iman. Kalau sudah tambah iman pasti tambah kebaikan. Tidak ada orang bertambah iman lalu berkurang kebaikannya, tidak ada. Tambah iman, tambahan tekrat hartanya Rasulullah. Ya, itu contoh. Kemudian tumbuh, berkembang. Gak ada harta yang diberikan kepada jalan Allah kemudian wongnya sing ngekei tambah melarat. Lu mau kaji meni miskin, gak ada. Yang paling besar biaya kita hidup itu kan haji. Berapa? Kemarin yang pada haji yang terakhir. Yang ini Slawi. Ya, Slawi ini kan mana? Dapat keuntungan terus ke diploma ini, akhirnya kekurangannya baru kita tambah. Nambahnya biro ini. 50-an ya. Hampir 90 kita kemarin. Ini turun 4 juta oleh Menteri sekarang. Nah, hartanya orang yang haji itu ketika sudah disedekahkan, diberikan kepada Allah nilai ta'ala, maka tidak usah dijaluk aneh. Ya, sudah buat tembel. Tembel itu seminggu waras, tembel wong ini mesti neraka. Ya, wong walillahi ala nasi hijul baiti masa wa ilai sabila. Kok mengilah kok datang jaluk balik. As-salah. Salah itu beres. Beres kehidupan orang yang suka membayar zis itu. Beres lah rasanya awal dhewe kayak wong tuh terus dititik wajah, masya Allah subhanallah. Apa yang terasa di hati ini? Saya bisa akan memberi kepada siapa lagi? Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bersedekah sebanyak-banyak. Kalau dikabulkan Allah, wa di tadi ada wong sugih sedang sedekah. Ya. Sekelas ibu aja. Jadi zakat kedua, zakat mal berkenaan harta, dan zakat fitrah berkenaan dengan jiwa dan Ramadan. Tidak ada ibadah Ramadan nggak ada zakat fitrah. Lanjut. Tadi zakat ada nisab, ada haul. Kalau sampai harus dibayar. Ya. Kalau infak boten. Jika zakat ada haul dan nisabnya, infak tidak mengenal nisab dan haul. Infak dikeluarkan, saya lompatnya yang atas. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik penghasilannya tinggi maupun rendah, apakah selapang maupun sempit, senang apa susah, pengen infak aja, nggak punya banyak ya dikit, nggak ada batasan, nggak ada haulnya, nggak ada batasan, pokoknya bebas. Ya, kayak takjil, boleh buka coba. Takjil itu loh, hijau-hijauan foto kurma telurnya yang kita pangani boleh. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah. Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap pada subuh di depan rumah kita berdiri 2 malaikat. Setiap pada subuh berdiri malaikat di pintu masjid atau di pintu rumah kita yang tidak ke masjid. Apa? Malaikat itu menunggu infak. Penghuni rumah nanti ini siap memberi orang atau tidak hari ini. Kalau dia memberi orang maka didoakan, ya Allah, berikanlah ganti harta orang yang sudah berinfak fisabilillah itu. Sing doakan malaikat supaya harta kita diganti oleh Allah. Gantinya bisa saja harta, bisa juga bukan harta. Yang paling mahal harganya apa? Sehat. Betul sehat. Ngerasa no. Ketika dulu masih di bawah 55, naik motor malah Sidoarjo. Tiap hari pada subuh ngimami Masjid Al-Habib berangkat. Nanti pulangnya sampai di rumah jam 8 setengah 9 malam. Motor tiap hari. Terus kata teman, ojo beliau, orang beliau aku ini berbangga diberi fisik kuat oleh Allah. Tapi kalau wis umur 55 sampai gak iso ngono maneh. Ngono, gak ada diwale 55. Saya kapak diwale 45 wong si jago. Oh, betul jelas 55. Naik motornya tidak dijalani, mergo lewis tadi. Wis motoran awake tambah enggak apa
rasanya nggak ster gitu loh. Naik motor itu 1 jam 40 menit kalau pagi, pulangnya 2-3 jam tergantung rapot tidaknya. Itu di sambati ngarworo. Kapan dia bersyukur? Wong dolit dia dibayar kok sambat. Goblok mojo kulaan apa? Yang kuningannya awakmu dhewe. Rono senengane biar naik motor. Senengane hobine naik motor. Saiki dituruti Gusti Allah. Nyambut gawe nang Sidoarjo. Bendino numpak motor. Ojo bis. Enak. Muli sing enak. Nah, bagi yang medit didoakan supaya hartanya hancur, tidak punya berkah. Walaupun banyak, hanya sekedar untuk dada nyawa rusak ketika menjalankan ajal. Apa gunanya supir ya? Ya, lanjut. Ini tadi sambungan dari ayat potongan dari surah Al-Baqarah. Ini saya ambil dari Sabah ayat 39 potongannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa barang apa saja, syai' itu barang bebas, ya apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah maksudnya, maka Allah akan gantinya bisa diminta di sini supaya bisa lebih banyak yang diberi. Kalau cuma tetap menginai sedikai mek situ, tapi kalau ini diganti Allah yang berkah berenah, situ pahalanya 10-700 diberikan di sini sebagian sebagai pesanan di akhirat, yang di sini diberi supaya kita bisa berinfak lebih banyak. Tujuannya cuma itu. Kalau kita ini jadi pengusaha, minta kepada Allah supaya lebih sukses lagi usaha ini, supaya nanti kalau enggak yang mau gaji karyawan, ya nambah karyawan, nolong wong dengan kekayaan. Kapan dimulai? Ya sekarang kalau bisa. Jangan tunggu besok. Kalau bisa sekarang, mengapa harus tunggu besok? Ya ada besok sore. Oke, lanjut. Sedekah. Tadi kan infak ya. Infak itu harus dengan belanja, dengan barang, ya, dengan uang atau pakaian pantas bekas. Ya, kemarin dialami aksinya kita serahkan ke BRA. Boleh piro 2 hari aja sudah dapat 3.900.000. Pakaiannya orang pula yang masih bagus-bagus kumpulnya dikelola di masjid, kemudian dipilah-pilah sing elek dibuang, sing apik didol. Gade kurang. Ya, sehingga rata-rata 1 tahun ya ibu-ibu itu dulu dikelola oleh sekitar rumah nasi buahnya. Sekarang tidak ada rumah kecil itu. Alhamdulillah nanti untuk biaya jihad fisabilillah. Karwidik Muhammadiyah karo Aisyah, walaupun yang melaksanakan Aisyah tapi perintahnya dari Muhammadiyah. Wis kasasama kayak bojo ngono wis gak baik. Nah, sedekah berasal dari sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah yang benar pengakuan imannya. Misalnya ya, apa bisa ini disebut orang beriman? Melakukannya ini ketemu kanjane. Orang pakai semiblas. Padha kanca ya ora salam. Mesem juga enggak. Lupa yang hadis ini. Senyummu terhadap bahwa seorang adalah sedekah. Sedekah yang paling murah ini. Mesem ketemu kanca. Ketemu tonggo. Kayak kafir ya. Bu, sehat. Monggo Bu, monggo Pak. Kafir soalnya. Begitu muslim, assalamualaikum bro, ya apa kabar? Wah, susah semua. Gak ada berdoa aku kok mesti citra muenek. Citra api kok mesti buat sembunyikan, ya apa citra api? Nah, alihkan perhatian jangan sampai sambatnya diteruskan. Sambatmu kunang Gusti Allah ya jangan aku. Itu sedekah. Secara teknologi syariah, sedekah itu mana asalnya adalah tahqiqu syai' bi syai', menetapkan suatu pada suatu. Berarti ngekekno suatu pada suatu. Senyum pada teman yang sedang ketemu itu memberikan senyum pada sesuatu. Sesuatunya kebetulan teman atau kenalan atau orang lain bukan gak apa-apa. Sehingga dari sini kemudian orang barat, orang luar dijadikan hamba Allah yang dapat naungan di pada masyarakat, di mana tidak ada naungan di pada masyarakat kecuali dari nama
membebaskan hutang orang. Membebaskan hutang orang. Caranya gimana? Pakai ghorimin. Ghorimin. Orang yang membayar hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun nanti ceritanya bukan itu ya contohnya. Tapi andai kata ada yang membayari ya, orang ini akan dapat naungan kepada masyarakat. Di mana saja tidak ada naungan kecuali dari menahan diri dari kejahatan dirinya. Ya, mampu berbuat jahat, mampu sangat dan bisa merekayasa kejahatan saya mampu, tapi tidak kulakukan. Maka ini mendapat pahala sedekah. Sedekah itu dirinya. Kemudian berbuat kebajikan, kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ini juga pahalanya sedekah. Saya di sini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar sesuai perintah agama, sesuai perintah Muhammadiyah, sesuai permintaan panitia. Tujuannya adalah ini amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini thalabul ilmi dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ingin diarah apa-apa kecuali ingin dapat kebenaran agama Allah, lalu ridho dengan itu, maka pahalanya luar biasa. Pahalanya apa? Pecinta ilmu nanti ini akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga namanya babul ilmi, garis miring babul ridha. Enak baik ngaji, apa lama surga ini? Lanjut. Nah, itu tadi yang di sini tadi yang imaterial, ya sedekah yang non materi ini di sini dalilnya. Kita lihat. Disebutkan oleh ulama min ahadikum sedekah. Setiap persendian di seluruh sedianmu itu ada sedekahnya. Artinya dikeluarkan sedekah atas nama sendiri-sendiri. Uduni. Ya. Maka kemudian rinciannya Fakulu tasbihat sedekah. Setiap tasbih sedekah. Wakulu tahmidah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wakulu tahlilah sedekah. Setiap bacaan tahlil sedekah. Wa kullu takbirah, setiap takbir sedekah ada sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, ngajak kebajikan sedekah, ngajak ngaji klinik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah orang dari berbuat korupsi, jahat, maling, itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika ra'atan yaqama minat duha. Semua tadi ini kalau enggak sempat nglakoni cukup diganti 2 rakaat duha. Kapan melakukannya? Kalau saya pagi dulu sih nasib main motor ya, sampai di kantor kira-kira setengah 7 mandi, kemudian buka laptop, meja kerja dibuka, kelihatan orangnya sudah datang. Nah nanti jam 9 saya ke sholat. Di kantor saya minta negara dibikinkan kira-kira 2 kali bilang ke saya sholat duha. Ini dua sirek, rombak karet, kayak sopan bagus. Supaya pekerjaan kita ditolong Allah dan harus korupsi. Alhamdulillah manut-manut. Nah, sekarang kalau siang hari itu mereka bagi takjil, pada zuhur. Bikin jalan orang sampai semua DKI. Iku sih kan buat botol rokok bang. Baik kan? Mereka ada takjil itu nanti kan pada asal pulang dan itu tiap hari. Alhamdulillah tadi provokator baik. Nah jadi sholat duha itu 2 rakaat, ini pahalanya seperti ini. Kalau 4 rakaat, Anda akan dilindungi Allah sampai maghrib dari semua yang Anda benci. Jadi kalau berdagang yang dibenci apa? Rugi. Lewang biasa dibenci apa? Musibah, diakali segala macam. Dihindarkan itu dengan duha 4 rakaat. Silakan suami bekerja, ibu yang tidak kerja, duha 4 rakaat. Kapan saat terbaik? Jam 10-an. Awet dia cari kerosot kecil-kecil. Saat itulah terbaik untuk sholat. Hadir. Rasulullah teladan terbaik dalam sifat dermawan. Dan ini alhamdulillah semua bentuk pengajian Ibu Aisyah dimanapun Ibu Aisyah itu berada, sebagian besar sudah melakukan seperti ini. Variasinya bisa beda-beda. Ada yang begini, ada yang mana, ada yang macam-macam ya. Tapi tidak ada yang tidak ada kajian ilmu dan sama tanpa aktivitas sosial, duanya bisa dikerjakan. Ya. Ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang pokoknya ono. Ya. Ini
Setiap Ramadan malaikat Jibril turun ke bumi mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk tadarus Al-Quran bersama beliau. Dan sebuah riwayat dikatakan Ali bin Hasan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi wa kana jawatu ma yakunu fi Ramadan hina yaqra'u Jibril wa kana yaqra'u fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawatu bil khairi min narihil mursalah. Hatta sini riwayat Bukhari, tapi di Muslim juga ada ditampilkan dari Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah itu terkenal sebagai manusia yang lembut lagi dermawan. Kapan saat kenal terus nyanyok. Ajwatu itu diterjemahkan di kamu sudah enak malam itu masuk malam itu lomah lembut dalam lomahnya itu. Dan ceritanya Lokmannya Rasulullah itu lebih-lebih udah bulan Ramadan. Mengapa? Malam harinya ketemu sama Jibril, terus sama Jibril dijaga rusak. Maka mereka yang melestarikan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, yang namanya tadarus itu mau ngomong minimal. Aku sih mau coba, aku sih malah, aku keliru, aku sih. Kudu ikhlas sih. Gak boleh ini guru ngaji kira di moco emang nabi bener terus. Isoalnya belajar orang itu mau. Terus diingatkan, ya diingatkan terima kasih alhamdulillah. Gak terus ngaku, kok sopok ini aku. Karena bacaan berdoa, karena orang yang berdoa, malu aku tadi guru ngaji. Mau dong. Ini tadi materi saya di Masjid Guru di Lorojowo. Pintu-pintu surga disebutkan dalam kitab Al-Qur'an ini, Bukhari Muslim ini 4 pintu langsung dari Rasulullah. Tapi dalam cerita-cerita hadis yang lain pintu surga itu ada 8. Di ini langsung 4. Kita lihat ya. Man aqara zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Barang siapa berinfak untuk dua jenis kendaraan untuk fisabilillah, apa maksudnya ini? Ketika zaman Rasulullah berperang itu, mereka yang maju perang itu biayai APD. Maka mereka yang tidak bisa ikut perang itu nyumbang. Ada nyumbang senjata, nyumbang kuda. Yang melarat nyumbang di kewane sing ditumpaki. Bentuknya cuma makanan sedikit sama air. Karena yang tentara yang sudah bawa air sendiri, hewan ini titip ke hewan. Maka disebut oleh Rasulullah itu Nudiya fil jannah, dipanggil dia dari surga, ya Abdullah hadza khair. Nanti di surga. Perbuatanmu dulu itu perbuatan yang bagus. Gitu. Dipuji oleh Allah SWT. Kemudian kata Rasulullah, "Famakana min ahli shalah, tu'ya min babi shalah." Siapa yang dulu ketika hidupnya itu sholatnya bagus, suka berjamaah di masjid, tegak sholatnya, bukan sekedar dikerjakan, maka dia akan dipanggil di surganya dari pintu sholat. Omongkana min ahli jihad, tu'ya min babil jihad. Dan siapa yang dulu ketika itu suka berjihad fisabilillah, tidak pernah ketinggalan, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Apa makna jihad di sini? Ada 2. Kalau pas seperti di Palestina, jihad itu tidak jalan lain kecuali perang, melok perang, ya, langsung, cacat, nggak bisa, tua, tenaganya ringkih, ya berdoa dan menyumbang apa yang dia punya, terlibat langsung dengan perang itu. Tapi kalau nggak ada perang seperti kita, dakwah, jadi pengurus WCA, jadi pengurus masjid, jadi pengurus PDM, PRM, semua jenis dakwah kita ikut terlibat baik langsung maupun tidak, dan itu dikerjakan dengan gembira dan ikhlas, dipanggil dari pintu surga yang namanya pintu jihad. Nah, masuk betul kita masuk ke sholat, terus jihad masuk. Nah, yang di blok kuning itu wamangkana min ahli sadaqah du'aya min babi sadaqah. Siapa kita hidup suka bersedekah, baik terstruktur maupun tidak. Terstruktur berarti ada aturannya, ada gerakannya. Yang tidak itu sekarang PDW. Ya, bikin nyumbang sing tonggo kono, moro-moro ya ana
tukang sampah lewat kok tambal buka benjing. Oh benjing. Oke. Ya. Maka orang ini akan dipanggil dari pintu yang namanya Babus Sadaqah. Dan yang terakhir, mereka yang puasa memangkana min ahli syam yu'ayya min babil roja. Siapa yang ahli puasa, puasanya bagus betul di bijinya di sisi Allah, baik waktu yang sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga namanya Babur Roya. Nah, itu ya. Lalu Abu Bakar nyelunduk, ya Rasulullah, ma'ala hadin doa min tilkal abwab bin darurah. Ya Rasulullah, itu penting itu dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Adakah orang yang dipanggil salah satu atau dipanggil dari semua pintu? Semua pintu manggilnya. Naam, kata Rasulullah, ada. Dan saya berharap kamulah orangnya. Salah satu dari yang dipanggil dari 8 pintu itu, salah satu kamulah orangnya. Nah sekarang kita sholat pun, ini bagian dari jihad, mensyiarkan Aisyah kita. Jihad ini. Kemudian sedekah. Ini kalau tanpa sedekah kalau biaya ini. Ya, biayaan. Ya. Kemudian puasa. Kita sedang pada puasa nambah ilmu luar biasa. Maka paling tidak kita dipanggil dari 4 pintu ini, Bu. Insyaallah. Lah yang panjang lain. Satu, di tengah-tengah pintu surga itu ada namanya Babul Walid. Pintu orang tua. Maka mereka yang dengan ikhlas itu senang gembira ngrawat wong tua, terutama lewat saya sopo tadi kebangi ambil. Alhamdulillah ibu saya dapat 3 saya berhari-hari kalau kamar ini toko ini mangga toko dan hawanya sudah tamis. Maka bisa saja mereka yang merawat orang tuanya itu dengan ikhlas Allah mengharap nanti dipanggil Allah dari pintu surga namanya Babul Walid akan dipanggil dari pintu itu. Sehingga kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, ucapkan Alhamdulillah. Kalau beliau sakit juga ucapkan Alhamdulillah. Duduk senang menggondol ibu lorong duduk, pahalanya besar untuk kita. Ya. 5 ya. 6 wal kadhimina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas. Pintu pemaaf. Mulai gak suka muring-muring, sugih sepurone nang kancane, nanti akan dipanggil dari pintu al-kadhimin al-ghaiza wa 'afina 'anil nas. 7. Yang 7 ini pintu ilmu. Ulama menyebutkan ilmu dari segi pintu. Dan yang terakhir pintu haji. Maka mereka yang suka ngaji, kajian dan juga yang memberi itu akan dipanggil dari Babul Ilmi. Dirinya ikhlas betul, alhamdulillah matur nuwun. Saya akan insyaallah timbangannya aku. Benar-benar ikhlas maka yang dipanggil dari pintu itu. Dan yang terakhir haji. Jadi kalau mereka yang hajinya mabrur, umrohnya mabrur, itu pasti dipanggil dari pintu haji. Yang jelas ini urutannya pasti, yang ini pasti. Yang tadi itu ulama berbeda pendapat tentang urutannya, nomor urutan. Lanjut. Ini yang beloti aja. Ini pengetahuan teknis ya. Siapa yang sudah bayar zakat profesi? Bayar, ada yang bayar? Bayarnya ke sini ya? Ke sini loh. Lasismu. Kalau nggak kesini kemana? Dulu ketika lasis belum ada dibayarin yang masjid. Ibu sono tolong ibu sebagian bapak. Nggak bisa wah itu masjid itu biayanya bla bla bla. Ya wis, sehingga kalau nggak bapak tetap bayar lagi saat itu ambilnya ambil masjid. Tetapi Muhammadiyah sudah mulai ayo abang bujuk kepada jamaahnya bayarin ziskur ini. Lazismu. Karena kita punya program untuk beasiswa. Ya, paling tidak warga saya sudah akan 3 diberi beasiswa. Karena memang miskin. Termasuk si mari kabupaten ini Mbak Evi, Mas Bambang Amar. Kasihan. Ini sebelum meninggal ya pada Allah ya. Ini jadi semangat saya sekali akan terus
ini kanker perut umbus besar itu seperti orang hamil 9 bulan meninggalnya dalam keadaan itu. Tapi ketika masih sehat walafiat, penggawaannya Gojek. Dan itu tidak saya temukan di program Muhammadiyah manapun. Selama saya ngajar ngaji mulai tahun 90. Apa itu? Bapak ibu itu kok anaknya kelas 5 waktu itu belum naik kelas 6 dipasrahkan. Mas, panggil saya Mas. Pasrah, ibu kula nggih jenengan ajari ngaji. 100% keluarga NU. Mati kemarin ditahlili setiap hari. Tapi anak ini ngerti lah ini jadi Muhammadiyah. Ini ngerti motif Muhammadiyah. Ya. Tapi begitu meninggal, aku sing digoleki. Tapi sebelum dia meninggal, anak ini diserano. Tolong diurui ngaji dan dano imam sholat. Insyaallah. Karena syarat kalau sudah bagus bacaannya, jadi imam ini. Itu bagi saya pasrah yang sangat berat. Karena amanahnya kamu tadi imam diurut ngaji sampai pintar. Itu dia kayak apa guru ini yang ini ya. Yes, bismillah. Oh ternyata anaknya masya Allah. Adhan itu paling enak. Ya adhan masya pakai adhan yang Turki itu. Baik, yang belum sekedar pengetahuan. Dan ini tekon di zakat profesi itu ada sebagian yang tidak setuju ini, ya konco-konco salafi, tidak semua, sebagian tidak setuju. Ini bid'ah. Zakat profesi zaman Rasulullah ono. Kok saya ini mari ono? Oke. Semua pekerjaan amaliyah ibadah, zakat itu ibadah. Itu harus ada dalilnya. Yang qat'i dan sahih. Jelas, jatuh welo-welo, wadih. Contoh welo-welo pokoknya. Terus apa ini dalilnya? Ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang beriman, infakkanlah. Perintah berarti wajib. Min thayyibati ma kasabtum. Apa saja yang baik-baik dari hasil usahamu. Zaman Rasulullah usaha orang bisa dapat duit apa? Dagang, ternak, tani ini pun